Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA kelas 9 semester 1 tentang pewarisan sifat. Nah, soal-soal ini diambil dari buku IPA kelas 9 keluaran Kemendikbud. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Kita lihat soal pertama. Pernyataan tentang kromosom, DNA, dan inti sel yang benar adalah A. Kromosom menggulung di dalam DNA di luar inti sel. B. DNA dan kromosom tidak berhubungan, tapi sama-sama berada dalam inti sel. C. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di luar inti sel. D. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di dalam inti sel. Jawabannya adalah D. Jadi, DNA berbentuk heliks ganda terpilin, ya. Nah, itu konsepnya. Kemudian untaian dari DNA ini akan membentuk kromosom. Nah, kemudian kromosom ini berada di dalam inti sel, ya. Jika sel tubuh pada buah tomat mempunyai 24 kromosom, maka jumlah kromosom pada serbuk sarinya adalah A 6 buah, B 12 buah, C 24 buah, D 48 buah. Jawabannya adalah B 12 buah. Pada soal ini ditanyakan adalah jumlah kromosom pada serbuk sari. Serbuk sari itu merupakan alat kelamin jantan, ya, alat kelamin jantan. Nah, pada alat kelamin jantan, jumlah kromosom itu adalah setengah dari jumlah kromosom keseluruhan. Berarti setengah dari 24 sama dengan 12 buah. Pernyataan yang benar mengenai hukum kedua Mendel adalah A. Gen berpisah secara acak saat fertilisasi. B. Gen bertemu secara acak saat fertilisasi. C. Gen berpisah secara acak saat pembentukan gamet. D. Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. Nah, hukum kedua Mendel itu menyatakan pada saat pembentukan gamet, alel atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Nah, ini sesuai dengan jawaban D. Ya, di mana gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. Nah, hukum kedua Mendel itu disebut juga dengan hukum penggabungan bebas. Hukum penggabungan bebas, ya. Bebas. Gen K besar mengode rambut keriting dan K kecil mengode rambut lurus. K besar dominan terhadap K kecil. Gen H besar mengode warna kulit hitam dan gen H kecil mengode warna kulit putih. Kombinasi dari gen-gen tersebut yang menunjukkan fenotip rambut lurus kulit hitam adalah, nah, di sini diminta fenotip rambut lurus kulit hitam. Nah, kita lihat di mana tadi disebutkan di soal K besar dominan terhadap K kecil, di mana K besar keriting, K kecil lurus, kemudian H besar dominan terhadap H kecil, H besar kulit hitam, ya. Nah, kita analisis satu persatu. Untuk jawaban A, K besar berarti rambut keriting. Keriting, H kecil putih. Jadi rambut keriting, kulit putih. B, K besar, H besar ya. K besar keriting. H besar berarti kulit hitam. Kemudian C, K kecil berarti rambut lurus. Dan H besar, H kecil, ingat H besar dominan ya terhadap H kecil berarti
rambut hitam. Kemudian K besar K kecil berarti keriting. H besar H kecil hitam. Ya, sehingga kita temukan jawabannya adalah C. Berikut ini pernyataan mengenai jumlah kromosom manusia. 1. Jumlah kromosom seks manusia adalah 4 buah. 2. Jumlah kromosom tubuh manusia adalah 44 buah. 3. Jumlah kromosom seks manusia adalah 2 pasang. 4. Jumlah kromosom tubuh manusia adalah 23 pasang. 5. Jumlah kromosom manusia secara keseluruhan adalah 46 buah. Pernyataan yang benar adalah, nah kita cek satu persatu. Yang pertama, jumlah kromosom seks manusia adalah 4 buah. Ini salah. Seharusnya adalah 2 buah. Kedua, jumlah kromosom tubuh manusia adalah 44 buah. Benar ya. Ketiga, jumlah kromosom seks manusia adalah 2 pasang. Salah, harusnya adalah 1 pasang. Yang keempat, jumlah kromosom tubuh manusia adalah 23 pasang. Salah, harusnya adalah 22 pasang. Jumlah kromosom manusia secara keseluruhan adalah 46 buah. Ya, betul. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah 2 dan 5. C. Seorang anak dapat mewarisi sifat dari A. Hanya dari ibunya, B. Hanya dari ayahnya, C. Dari ayah dan ibunya, D. Dari ayah atau ibunya. Jawabannya adalah C. Dalam konsep pewarisan sifat, sifat seorang anak itu didapat dari ayah dan ibunya. Jadi keduanya mempengaruhi sifat dari anak. Ciri atau sifat pada manusia diturunkan dari generasi ke generasi melalui A. RNA, B. Sel telur, C. Sel gamet, D. Sel sperma. Jawabannya adalah sel gamet. Jadi sel gamet itu adalah sel yang merupakan hasil dari pertemuan sel sperma dan sel telur. Cara berikut yang paling baik untuk menentukan apakah dua orang bersaudara adalah A. Membandingkan gen mereka, B. Membandingkan wajah mereka, C. Membandingkan sidik jari mereka, D. Membandingkan tipe darah mereka. Jawabannya adalah A. Ya, karena kesamaan gen merupakan ciri yang menentukan seseorang itu akan lebih dekat kekerabatannya atau persaudaraannya. Dua anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai penyusun genetik mereka adalah A. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ayah. B. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ibu. C. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari ayah dan ibunya. D. Bayi laki-laki mewarisi sifat hanya dari ayah dan bayi perempuan mewarisi sifat hanya dari ibu. Jawabannya adalah C. Jadi kejadian pada anak kembar ya atau bayi kembar, baik itu kembar yang serupa ya, laki-laki saja atau perempuan saja maupun yang kembar berpasangan laki-laki dan perempuan, sifat yang dimiliki oleh mereka merupakan gabungan ya dari sifat ayah dan ibunya. Jadi ayah dan ibu mempunyai peranan dalam penentuan sifat bagi kedua bayi kembar tersebut. Pemuliaan tanaman dapat dilakukan dengan cara A. Perkawinan silang, B. Penanganan hama, C. Melakukan pergiliran tanam, D. Manipulasi lingkungan hidup. Jawabannya adalah perkawinan silang. Jadi perkawinan silang merupakan salah satu cara pemulihan tanaman yang berkaitan langsung dengan pewarisan sifat ya.
di mana pada perkawinan silang ini akan dilakukan persilangan antara dua tanaman yang mana memiliki sifat unggul, ya. Nah, itulah disebut dengan perkawinan silang. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.